sulaya dingatana Pasundan tanah subur gemah ripah makmur lojinawi gemah ripah lojinawi gunung-gunungna cocor caina ngeplah pasawahanana Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta silaturahmi Padepokan Dakwah Sonodrai Jaga Provinsi Jawa Barat dari berbagai majelis, dari Majelis Medlan, Majelis Munajat Cilengsi, Majelis Harvest City, Majelis Munajat Bekasi Utara, Majelis Munajat PJI, Majelis Munajat Setu Bekasi, Majelis Munajat Timur Nusa Indah, Majelis Munajat Bandung, Majelis Munajat Garut, dan Majelis Munajat Kopi Hitam Tasikmalaya. Bandung Barat belum terakhir. Oh ya, hapunten terakhir mungkin Bandung Barat juga dari Padalarang dan juga dari Laskar Aswaja kami ucapkan selamat datang juga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Mukaramun, para guru, para ustadz, kami mudah-mudahan kempelna urang sing kalebetkan dawuhan Rasulullah saha jalma anu daek silaturahmi maka yuswana dipanjangkeun. Umat Rasul atas langsung anu lebet surga anu langsung kilat teh asa teu pantes urang bangsa Rasulullah. Tidak teu pantes nabi. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والصديقين حدود النساء والسلام بالشهادة والسلام والسلام عليه الصلاة والسلام سليمان عليه السلام والسلام أبي آدم ومنها ومنها Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in khususan Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan bin Abi Thalib wa Sayyidina Zaid bin Sabit wa Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum wa radu an syahidahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى هدد جميع علماء العاملين المقدمين وجميع سكات المحققين والقرآن الفاسر والفقهاء والمحدثين وخصوصا الإمام مالك الإمام أحمد الإمام شافعي الإمام أحمد بن حنبل قدسهم ونفعنا بعلومهم وكرامتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى هدد جميع أولياء الله المشهدين وغيرهم pada bersama alamin wa min tahtil al-fatiha khususan sultan Syekh Badrul Bari jalan sejuta dakab bisa bisa banasa jadi khususan wali sama usul sahabat pemijahan usul kayyat ya brahma dakhili qada sallallahu nafa'ana Allah jumlum min karmati al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'i auladina ummahatina wa ila iyyaka ummahatina rabbana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم
بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واسلم لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يليد إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang lumayan sejuk menuju dingin.
Salawat salam semoga terlimpah curah kepada makhluk Tuhan paling mulia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya mewakili teman-teman panitia yang mungkin boleh dikatakan kami dari Singaparna Majelis Munajat, Majelis Kopi Hitam Si Bungsu, tapi alhamdulillah mendapat amanat yang begitu besar dari para guru semua, dari para sedulur semua, bahwa kita harus mengadakan silaturahmi akbar Jawa Barat. Yang pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para guru semua. Inilah keadaan kami dengan tempat yang sangat sederhana, tempatnya juga belum beres. Tapi alhamdulillah dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini ini menjadi sejarah yang baik bagi Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga Jawa Barat. Dan mudah-mudahan bisa menambah silaturahmi bagi kita semua. Selanjutnya saya atas nama teman-teman panitia lokal izinkanlah untuk menyampaikan laporan mengenai jumlah peserta yang hadir dalam musyawarah atau silaturahmi akbar Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga se-Jawa Barat. Yang pertama dari Paguyuban Jubah Ireng dan Pilanusa berjumlah 12 orang. Dari Majelis Munajat 1 7 orang, dari Majelis Munajat Harvest 16 orang, Majelis Munajat Metlan 2 orang, Majelis Munajat Bekasi Utara 25 orang, Majelis Munajat Bandung 9 orang, Majelis Munajat Garut 1 orang, dari Padalarang 37 orang, dan kami dari Majelis Kopi Hitam Tasikmalaya 100 orang dikurangi 80 orang, 20 orang. Dari Ciamis 2 orang. Dari Ciamis tambahan 2 orang. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita juga dihadiri oleh salah satu sahabat dekat guru kita semua. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Dr. Mustafa. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi musyawarah di Jawa Barat, khususnya bagi Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga Jawa Barat. Pak Dokter, silakan. Berdiri Pak. Apun tenang, aduh. Ya ini salah satu sahabat guru kita semua. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita dalam acara musyawarah pada Suka Jawa Barat. Akhir kata, saya mewakili teman-teman dari panitia lokal berharap mudah-mudahan kesederhanaan kami, mudah-mudahan kesalahan kami, mudah-mudahan dengan banyaknya kekurangan kami ini menjadi awal yang baik dan bisa menjadi lebih baik untuk mempererat tali silaturahmi antar dulur-dulur, wargi-wargi dan sahabat-sahabat Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga di pada Suka Jawa Barat. Terakhir, mari kita sambut yel-yel kita, mari kita jargon pada Suka dengan Islam pasti NKRI, Islam NKRI. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ترقي بها الربا والهبة في قلوب الكافرين والمشركين والظالمين والmunafikin wal mufsidin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Alhamdulillah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, pada malam hari ini pertama dan paling utama tentunya kita wajib mengucap syukur. Pada malam hari ini, pada kesempatan yang baik ini, Allah mempertemukan kita. Kita tidak sama kenal tentunya sebelumnya. Dengan izin Allah malam ini alhamdulillah Allah bertemukan. Maka wajib kita syukuri. Bukan sekedar nikmat Allah yang sering kita katakan nikmat iman Islam, tetapi ada nikmat yang jauh lebih penting, yaitu nikmat kesempatan. Banyak orang ingin berbuat baik, tapi kesempatannya belum berpihak. Banyak orang ingin silaturahmi, tapi kesempatannya belum ada. Maka ini patut kita syukuri. Yang kedua, hamba Allah yang dimuliakan. Banyak juga orang yang mengaku bahwa kita ini cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan wujud kebersamaan kita ini bisa menjalankan apa yang menjadi misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dalam kesempatan yang baik ini, tidak lupa yang saya hormati al-mukarram, para alim ulama, para sepuh, para guru, para sahabatku, terutama wabil khusus yang saya muliakan, Bapak Dr. Mustafa. Selama ini saya tidak pernah ketemu beliau, cuman cukup batin yes no aja, tapi saya yakin alhamdulillah sekarang ketemu. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, hadirin tamu-tamu Allah, sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya sampaikan, saya memohon keikhlasannya membacakan satu kali Fatihah. Pertama untuk negeri kita Indonesia. Kedua untuk para pemimpin bangsa supaya Allah berikan hidayah. Yang ketiga, saya mohon doanya melalui Fatihah ini, mudah-mudahan Allah menjaga al-mukarram guru kita, sang negarawan, sang bangsawan, sang sejarawan, sang ilmuwan, ulama. Beliau adalah guru kita yang tidak pernah capek. Mudah-mudahan Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat Allah ridhoi. Dan yang berikutnya, mudah-mudahan yang hadir malam hari ini, saya sampaikan tidak maksud saya menggurui, kasat mata mungkin ada 100 yang tidak terlihat wali Allah ada di sini. Jadikanlah malam ini sebagai saksi sejarah, dan saya akan membawa perubahan dengan sejarah ini. Buktikan kita bareng-bareng. Mari kita sejenak lupakan ingatan kita tentang dunia. Baca Fatihah sekali, mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan 4 tadi mudah-mudahan Allah jawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian. Tadi ada yang bilang saya suruh berdiri, nanti ada waktunya. Saya duduk, nanti saya berdiri. Biar suasana familiar aja. Mungkin teman-teman bertanya, kunaon, kenapa malam ini kita bisa kumpul? Di sini tidak ada jendela. Yang ada dalam benak saya yang saya pikirkan, kok di sini ada cahaya. Saya melihat, ini kontaknya dari mana jangan? Kok bisa nyala? Bayangkan di ruangan ini kalau tidak ada lampu ini gelap, bebojengan mah pakaian orang hidup. Ketika saya pikirkan bahwa cahaya ini luar biasa, saya tanya sama Pak RT, idola saya. Saya pikirkan kembali di mana saklarnya.
Maka ketika saya berpikir berarti ada arus yang kuat di sini. Nyambung. Mun teu nyambung mah pasti konslet. Bayangkan saudara-saudara sekalian, kita tidak pernah ketemu. Tapi Allah pertemukan kita karena ada arus kepercayaan yang kuat. Di mana saklarna pakai Syarif, Ridho Kiai Syarif diceplekeun sadayana beres. Cahaya itu akan terang. Dan ini patut kita syukuri. Maka hadirin, saya minta yang hadir malam ini jangan sia-siakan waktu ini, karena hari ini yang hadir ini akan menjadi sejarah senusantara. Amin. Tidak percaya kita buktikan nanti. Mudah-mudahan yang hadir malam ini Allah catat sebagai bentuk ibadah. Saya akan membuka melalui permulaan kenapa hari kita hadir hari ini. Kita ke poin pertama. Ibu hadirin yang saya hormati. Ini saya cerita 6 bulan yang lalu persisnya tanggal 2 jam 2 malam saya di WA. Dulu SMS, belum ada WA. Beliau SMS saya. Sok gerak Jawa Barat di Pagehan sebab bakal setang-tangan. Ketika saya menerima SMS ini, apa maksudnya tengah malam? Berpikir berulang-ulang kali, kalau saya tidak jalankan rasanya punya dosa. Namun ketika saya jalankan, kepada saya harus bercerita. Maklumlah zaman ayeuna pan loba tukang semirnya, bisina orang nyemir sorangan. Tapi saya tulis semua ini sebagai bukti otentik. Perjalanan kita mulai dengan ini. Melakukan koordinasi dengan pimpinan munajat Bandung, Tasik, Bekasi, Bogor, dan Sukabumi. Yang saya tidak sebutkan di sini, saya komunikasi dengan batin lah. Saya dialog hati ke hati. Bang, ini Bang Muji ini abang saya, guru saya paling ganteng. Saya cerita ke beliau. Beliau tuh sakit kemarin, nyempetin ke sini. Bang, saya bilang, seberapa besar cinta kita kepada Abi? Kalau cinta kita besar, yuk kita berjuang bareng-bareng. Seperti Rasulullah membawa risalah. Kalau kita cinta Rasulullah nggak ada, selesai semua kan. Namun risalahnya harus terus berjalan. Dan saya yakin tidak ada jaminan yang kita hadir di sini mulus. Kullu nafsin za'iqatul maut. Selesai kita punya cerita. Perjuangan ini harus dijalankan. Lanjut ketika selesai, kita adakan rencana. Gimana nih? Tanggal 15-16. Saudara-saudara yang saya hormati, saya nangis tadi baca kita nyanyi Indonesia Raya. Ketika kita melakukan satu perjalanan, bahkan saya pernah jam 2 malam di Gunung Galunggung munajat dengan tim Kejo. Saya pernah munajat di makam bapaknya Pak Kiai Syarif sampai keluar cahaya biru dari makamnya Ustaz Ahmad yang lihat. Wallahu a'lam. Saya pernah langsung munajat di makam Kanjeng Sunan Kalijaga. Supaya apa? Kita keberkahan supaya ini terjadi. Saya pernah di Bumi Alit 6 bulan kita keliling. Tanya Bang Muji, saya dengan Bugi ngobrol. Saya backgroundnya bukan kiai, bukan ustaz, preman lah. Allah angkat melalui kenal dengan Pak Kiai. Dan orang pertama kali yang merangkul saya, Ajengan Jubair. Beliau boleh tanya 2011. Beliau yang rangkul saya. Tuh dari Bang. Saya ngobrol lagi dengan Ustaz Ridwan, ngobrol lagi dengan Ajuman Udin. Saya tidak pernah kenal dengan beliau. Saya tidak pernah kenal dengan jalan. Setelah melakukan ini, maka saya akan melaporkan ke Kiai setelah koordinasi. Pak Kiai, ini kita punya cerita, ini kita punya jalan. Gitu. Bahkan di dalam ilmu manajemen konflik selama ini mungkin sepuh atau senior menganggap Panglima Kumbang tidak pernah koordinasi dengan Kiai. Jadi Kiai pernah mewujudkan itu seolah-olah. Ya kalau kita ingin tahu ikan yang ada di kolam kita, tebarkan umpan maka ikan itu akan keluar. Setelah koordinasi maka akan ada persetujuan. Gimana Pak Kiai? Lanjutkan, ini sudah bagus. Nah kenapa malam hari ini pun Pak Kiai tidak kita hadirkan? Banyak yang bertanya ke saya, Kang, benar Pak Kiai tidak dihadirkan? Bagaimana kita mau mandiri? Kita perjalanan masih panjang. Nanti kalau ini udah selesai, makanya saya minta kepada teman-teman semua nanti yang ada di sini, terutama pimpinan para majelis, silahkan sambutannya, saran kritik, karena ini akan saya buat semacam
modul ataupun laporan terkhusus nanti akan se-Nusantara. Kita akan kawinkan dengan Jawa Tengah, nanti program berikutnya akan saya sampaikan. Sekitar tanggal 17 saya dengan FKH koordinasi dan saya melakukan satu acara mengundang semua pimpinan. Waktu itu juga jarak yang menentukan, dan saya mohon maaf yang hadir di sini mungkin baru ketemu saya. Kalau memang kita baru ketemu dan memang hubungan komunikasi ini harus kita bangun hari ini gitu. Nah berikutnya saya laporkan terjadilah peristiwa ini. Nah Kang di close dulu, di close, kita lanjut ke yang lain ini. Nah beliau bilang oke silakan jalan. Nah ini saya akan sampaikan dari ini. Ini jawaban beliau. Pak Kiai mohon dikoreksi saran petunjuk rencana besok pagi abdi badai ngada peta tos 80%. Kami di Ridwan terus lebaran abdi laksanakan silaturahmi. Ini 6 bulan ini saudara-saudara semua. Bicara capek itu bagian dari kenikmatan. Jawaban beliau bangga eta tos saya kantun bergerak baik. Beliau lagi di Irian. Jadi saya banyak teman saya perampok kelas wahid. Beliau itu kalau merampok itu gak pernah gagal. Dan saya juga nyaris dulu jadi perampok. Saya tanya, Bang Abang kenapa berhasil selalu merampok? Oh itu ada perencanaannya, targetnya jelas. Kenapa kita tidak ambil secara positif? Bukan ada apa? Kanjeng Sunan Kalijaga dulu juga bekas mafia kan kalau bahasa sekarang itu kan. Nah, selesai, lanjut ke yang lain. Ini kita bicara cerita. Pada suka ini juga ada katanya sepuh lain sebagainya. Perjalanan saya mulai dari sini. Sebelumnya, sorry. Saya satu lagi. Ini adalah Haji Mahali. Beliau sahabatnya katanya tahun 78 Kiai udah di sini. Mungkin nanti Pak Haji Mustafa juga kenal. Selama ini saya one man show, main sendiri, mana yang tahu. Gitu. Ngobrol banyak dengan beliau. Gitu. Pesan beliau untuk kita semua ini ada yang ingin sampaikan. Satu, sok sing istiqomah. Lanjutkan, ya kan? Biar kita cerita jelas ini. Yang kedua ini namanya Haji Marasan, orang yang dituakan di dalam lingkungan Pak Kiai selama ini berjalan, dan beliau mantan camat, beliau tinggal di belakang bandara, dan saya melakukan ini sendiri. Itu sok lanjut deh sekali deh. Dan ini adalah Ustaz Lukman, saya juga ngadep sendiri. Artinya apa? Ketika saya menemui orang-orang ini takut nak bilih nak ayah nu sepuh itu main ngalambung wae kan kurang sopan, ngalah barokah tebus sok sekali deui. Dan yang terakhir saudara-saudara sekalian gitu, kalau saya ngetik naskah melalui komputer itu bisa kena 263. Oh ini menggampang pemalsuan itu Ustaz Awang bisa. Saya tidak pernah ketemu Kiai selama ini. Mungkin teman-teman ada yang mengasumsikan Kiai pernah bilang Ustaz Awang mana sih nggak ada koordinasinya. Itu manajemen konflik, biar tahu mana orang yang lurus mana yang itu kan teori politik yang tingkat tinggi. Padahal kita selama ini sudah melakukan itu. Dan alhamdulillah beliau langsung menulis tangan. Jadi nanti saya membacakan. Ini soheh lah. Jadi, tidak ada dalil yang menafikan. Beliau tulis tangan langsung. Nanti saya akan bacakan. Nah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, sahabatku, yang ingin saya sampaikan malam hari ini, mari kita bentuk satu perubahan, satu kebangkitan yang akan merujuk kepada Nusantara bermunajat, negara bermartabat. Target saya 2018. Karena Jawa Tengah kita udah oke, Jambi udah oke, kita punya jaringan yang memang bisa masuk. Kepentingannya untuk siapa? Minimal kita punya anak cucu, bapak boleh lihat TV, handphone tiap hari, belum tentu benar. Banyak kegiatan-kegiatan yang sekarang maaf karena gara-gara handphone, ya teman-teman udah tahu lah kan itu. Nah makanya dengan adanya kegiatan ini saya berharap bukan hanya sekedar dialog ataupun acara kumpul makan selesai. Saya sampaikan kepada teman-teman di sini, kita hidup di zaman modern. Itu harus maju. Makanya teman-teman nanti yang dari Bandung Barat selamat bertemu dengan saya. Mungkin ada yang dari Padalarang dan semuanya sok. Nanti ada kesempatan dari MC yang memberikan kesempatan sambutan.
saran, masukan, kritik dan lain sebagainya, maka ayat itu akan kita tuangkan dalam bentuk laporan dan akan kita sampaikan ke beliau. Dan bahkan ketika saya ketemu dengan para sepuh yang tadi kita tampilkan foto sebagai bukti dokumen, bukti pendukung, beliau bilang, selama pada suka berdiri, ini yang ditunggu. Dan kalau memang birokrasi ini sampai go juga se-Indonesia, kita harus bangga. Itu harus bangga. Makanya dan luar biasa nih teman-teman, bisa saya pelajari. Bisa begini ini sampai yang tanya nih Pak Habib, itu siapa yang sponsori? Saya harus Barat. Proposalnya di mana? Kita nggak pakai proposal, proposalnya munajat. Ridho Allah. Saya cukup SMS. Saya ingat semua. Jubah Irem ngasih 1,5 juta, Ustaz Bugi Gope, Habib apa namanya dari Bekasi Utara 1 juta. Ya kan, Harpes Gope, ini semua untuk bersama. Bayangkan kalau kita kompak, gunung pun bisa dibeli kok. Bahkan Kiai pada ngomong dengan saya, karunya dalam mana susah, bikin dong pada suka, supermarket pada suka, canggih itu. Jadi bukan hanya sekedar doa aja, doa nggak cukup. Bang, dia aja bingung saya, nggak punya duit malah lapar malir, mana tukang sate, ya kan, nggak doyan ayam, pusing dia kan. Saya berharap teman-teman ini, saya bukan kiai, bukan ceramah. Mudah-mudahan yang memang bidangnya kiai, bidangnya penceramah, bidangnya keilmuan itu akan disalurkan. Maka malam hari ini saya berharap nanti para ketua ataupun pimpinan majelis memberikan kemampuannya. Dan tujuan malam ini saya tidak hadirkan Pak Kiai Punten. Kalau ada beliau belum tentu bisa ngomong kita. Belum tentu bisa ngomong. Ini kejadian. Saya malam-malam Bismillahirrahmanirrahim, saya mau tidur, ya Allah besok saya mau laporan nih, tidur dulu ah. Wallahi saya dipegang begini, ngimpi, nggak bisa. Sampingnya Gusmik. Ini dalam impian saya. Karena memang ada yang pesan belangkon, saya pergi ke pondok dan sekalian melaporan itu. Rupanya beliau memang nggak ada. Berarti kan saya memang nggak bisa. Ketika saya tanya beliau kemana, beliau ngantar Gus Hasan ke Kediri ke tempatnya Gusmik. Wallahu a'lam. Amazing lah, cek situkul mah gitu kan. Nah, saya ingin malam hari ini kita jadi saudara. Makanya Pak Kiai bilang jangan sampai bajunya hitam, hatinya burik. Ya, berarti ya sama kita saudara. Dan yang berikutnya teman-teman, ini pun saya fotokopi, sok di bawah. Itu saya akan bacakan. Ini karena buat saya luar biasa dan ini juga buat teman-teman mohon didengarkan karena ini juga petuah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara-saudaraku, keluarga besar Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga pada Suka, bersama ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Perhatikan bahwa semua yang bisa dilakukan teman-teman bernilai ibadah di sisi Allah selalu dengan ikhlas. Ini luar biasa. Seorang mursyid ngomong, saudara-saudaraku, luar biasa. Kedua, perhatikan bahwa hasil pertemuan dan pembicaraan silaturahmi ini akan mendapatkan manfaat dan membawa maslahat bagi sesama manusia. Konteks sesama manusia, yuk kafir. Manusia, si Ahok manusia, ya kan? Pak RT manusia, ini bicara manusia, tidak dikalimat agama, artinya kasih sayang, Rauf Rahim, siapapun dia. Yang ketiga, perhatikan dan usahakan, ya kan? Kita di pada suka gitu, persaudaraan ini sampai akhirat. Saya pernah baca satu hadis, seseorang di surga itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Jadi Pak Kiai menginginkan kita sama-sama di akhirat, luar biasa. Nangis saya membacanya ini kan. Itu. Oleh karena itu, perhatikan teman-teman, ini poinnya. Yang pertama, saling menyayangi. Yang kedua, saling menasihati. Jadi kalau ada teman lagi nggak benar, dikasih tahu kok jangan marah. Mungkin kira-kira seperti itu. Maka saya ingin menyampaikan dan ingin mengajak kepada teman-teman, ibadah itu seperti mandi. Mandi yang rapi, mandi yang bagus, maka akan wangi badannya. Kok mau jadi sampo mah, kita belum mandi semua di sini kan.
sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa. Cik atau berdoa ya, tapakna. Yang berikutnya, saling menjaga. Berikutnya, saling percaya. Bagaimana di antara kita kalau tidak ada kepercayaan? Saya tidak pernah ketemu dengan saudara-saudara. Dengan Pak Ajengan Udin saya tidak pernah komitmen secara tertulis. Tapi acara ini sampai mungkin 5 juta lebih. Jadi saudara-saudara yang makan ini uang bersama. Tidak ada dari siapapun. Dan saya mengucapkan bangga dan terima kasih kepada tim MKH Majelis Kopi Hitam. Tepuk tangannya dong. Sebenarnya bukan MKH Majelis Kopi Hitam, tapi artinya yang sebenarnya itu Majelis Munajat. Apa artinya? Tuh, ini tawadu. Orang tahunya Majelis Kopi Hitam, pada artinya munajat keberkahan hati. Dan yang terakhir, hamba Allah, saling setia. Nanti ini akan saya kasih, udah saya mata kopi gitu. Dan berikutnya demikian, semoga bermanfaat gitu. Selamat bermusyawarah dan selamat menjadi saudara lahir batin. Pondok Cabe 15 Juli 2017, pimpinan pusat pada Sukasari Rahmat RA. Beliau tidak pernah membanggakan dokter, luar biasa tawadunya. Enggak, dengan segala hormat saya minta tadi teman-teman saya suruh berdiri. Kalau saya berdiri juga teman-teman harus berdiri. Setuju? Ajengan? Ayo kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji. Mulai hari ini. Saya bersumpah. Bahwa kita yang hadir di sini adalah saudara, lahir dan batin. Mulai hari ini saya maafkan dosa saudara saya, dan saya siap bergandengan tangan untuk membangun bangsa ini, setia kepada negara dan bangsa. Mulai hari ini, kalau saya mengingkari sumpah saya, maka Allah tidak akan memberkahi hidup saya. Bangga, silahkan duduk. Hamba Allah yang dimuliakan, malaikat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu saat mulutmu yang pandai bicara Allah tutup. Saha ya Allah anu ngomong, tangan saha ya Allah anu jadi saksi, kaki. Jadi saya minta kepada teman-teman kita bangkit. Saya tidak peduli siapapun di sini nanti yang akan menjadi ketuanya. Bukan untuk pribadi, bukan untuk golongan, bangsa dan negaranya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Kata Imam Ghazali, siapapun yang membaca sholawat, maka ruh kami dikembalikan pada jasad kami untuk mengucapkan sholawat, memberikan sholawat pada orang yang membacanya. Maka Rasulullah terus hidup. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu